Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Urrahmi, NIM 1804113. Saya dari kelas 4E Manajemen, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai midterm MK Akuntansi Manajemen. Baik, langsung saja saya masuk dalam materi pembahasan bab 9, Pricing Methods and Transfer Pricing, atau konsep harga jual dan harga transfer. Poin-poinnya yaitu yang pertama, cost plus pricing, yang kedua, target costing, dan yang ketiga, transfer pricing. Yang pertama yaitu pengertian cost plus pricing method. Dalam pengertian yang lebih ringkas, bisa dikatakan bahwa cost plus pricing method adalah metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Dengan kata lain, cost plus pricing merupakan strategi yang sangat sederhana dalam menetapkan harga barang dan jasa. Dalam menetapkan harga biaya plus, perusahaan bisa menambahkan biaya material langsung, biaya overhead, hingga biaya tenaga kerja. Persentase markup inilah yang akan diambil sebagai laba. Kedua, strategi cost plus pricing method. Satu, pertama-tama, tentukan total biaya produk dan layanannya terlebih dulu. Dalam menentukan biaya tersebut, Anda bisa menjumlah dari biaya tetap dan variabel. Dua, selanjutnya, bagilah biaya total dengan jumlah unit agar Anda bisa mendapatkan hasil untuk jumlah biaya unit. Dan yang ketiga, kalikan biaya unit dengan persentase markup agar bisa mendapatkan biaya penjualan serta margin keuntungan produk. Yang ketiga, perhitungan cost plus pricing method. Adapun formula dari metode cost plus pricing method adalah sebagai berikut: biaya total tambah margin sama dengan harga jual. Sebagai contoh studi kasus, seorang kontraktor bangunan menghitung-hitung bahwa untuk membangun dan menjual 5 buah rumah yang sejenis akan dikeluarkan sejumlah biaya dengan rincian sebagai berikut. Biaya material sama dengan 25 juta, biaya tenaga kerja 10 juta, biaya lain seperti sewa kantor, penyusutan alat-alat, gaji pimpinan, dan sebagainya sama dengan 5 juta, sehingga jumlah total biaya adalah 40 juta. Apabila ia menghendaki laba sebesar 20% dari biaya total, maka harga jual total sama dengan biaya total tambah laba sama dengan 40 juta tambah 20% kali 40 juta sama dengan 48 juta rupiah. Dengan demikian, masing-masing rumah akan dijual seharga 9.600.000 didapat dari perhitungan 40 juta bagi 5 dengan laba sebesar 1.600.000 didapat dari perhitungan 8 juta bagi 5. Jika rumah-rumah tersebut tidak semuanya laku, maka ada kemungkinan laba akan turun atau bahkan menderita kerugian. Kemudian kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu pengertian target costing. Dapat disimpulkan bahwa target costing adalah suatu metode penentuan biaya berdasarkan harga yang bersedia dibayar oleh konsumen, yang bertujuan untuk mengurangi biaya agar target laba yang dikehendaki dapat tercapai. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa metode target costing memiliki keterkaitan yang erat dengan istilah 1. Perencanaan laba, 2. Harga, dan 3. Biaya. Tujuan target costing, menurut Monden 1995, target costing mempunyai 2 tujuan, yaitu yang pertama untuk mengurangi biaya produk baru agar tingkat keuntungan yang dikehendaki dapat tercapai. Yang kedua, untuk memotivasi seluruh karyawan perusahaan agar memperoleh laba target pada saat pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Kemudian, tahap-tahap pelaksanaan target costing. Menurut Supriyono 1997, proses target costing secara luas dapat dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan korporasi. Tahap ini dimulai dengan dilakukannya penelitian pasar untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan konsumen, harga yang berlaku, dan volume produksi yang diinginkan. Yang kedua, pengembangan proyek produk baru tertentu. Pada tahap ini, Departemen Perencanaan Korporasi memberikan informasi kepada Departemen Perencanaan Perekayasaan tentang jenis produk yang ingin dikembangkan dan isi perubahan rancangan model yang didasarkan atas riset pasar.
Yang ketiga, penentuan rencana dasar untuk produk baru tertentu. Dalam tahap ini, manajer produk meminta setiap departemen untuk menelaah: 1. Bahan yang diperlukan, 2. Proses pengolahan, dan 3. Menaksir biaya. Yang keempat, rancangan produk, yaitu pada tahap ini, Departemen Rancangan menyusun draft cetak biru percobaan untuk sekumpulan biaya target setiap komponen. Yang kelima, rencana produk, rencana pemindahan produksi. Pada tahap ini, kondisi perlengkapan produksi diperiksa dan Departemen Manajemen Biaya menaksir biaya sesuai dengan draft cetak biru. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu transfer pricing. Pengertian transfer pricing adalah harga yang dibebankan pada saat satu divisi atau segmen memberikan barang atau jasa pada satu divisi atau segmen lain dari suatu perusahaan. Divisi lainnya, harga transfer adalah nilai produk atau jasa dipertukarkan atau diperjualbelikan antar pusat pertanggungjawaban di suatu perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu intracompany dan intercompany transfer pricing. Yang pertama, intracompany transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Yang kedua, intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Tujuan transfer pricing, yaitu tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Kemudian, metode transfer pricing. Beberapa metode transfer pricing yang sering digunakan oleh perusahaan konglomerasi dan divisianisasi atau departementasi, yaitu yang pertama, harga transfer dasar biaya. Perusahaan yang menggunakan metode transfer atau dasar biaya menetapkan harga transfer atau biaya variabel dan tetap yang bisa dalam tiga pemilihan bentuk, yaitu yang pertama, biaya penuh, yang kedua, biaya penuh ditambah markup, dan yang ketiga, gabungan antara biaya variabel dan tetap. Kemudian yang kedua, harga transfer atas dasar harga pasar. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Kemudian yang terakhir, harga transfer negosiasi. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.